Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, aroma kopi hitam pekat dan roti bakar gandum memenuhi dapur minimalis bergaya Skandinavia milik Putri. Pukul 5 pagi, saat sebagian besar kota Semarang masih terlelap dalam buayan mimpi, Putri sudah terjaga. Bukan karena alarm ponselnya, melainkan karena alarm internal yang selalu menyala di kepalanya, mengingatkannya pada daftar panjang pekerjaan yang menanti. Rutinitasnya begitu terstruktur, nyaris membosankan di mata orang lain, terutama di mata suaminya, Ardi. Namun, di balik setiap gerakan yang teratur, setiap senyuman tipis yang ia lemparkan, tersimpan sebuah rahasia yang jauh lebih besar dan berkilauan daripada sekadar rutinitas seorang istri dan ibu rumah tangga biasa. Putri memulai harinya dengan latihan yoga singkat di ruang tengah, membiarkan sinar matahari pagi yang malu-malu menyelinap dari balik gorden menyentuh kulitnya. Gerakannya luwes, penuh kekuatan yang tersembunyi. Setelah itu, ia menyiapkan sarapan. Telur orak-arik sempurna, potongan buah segar, dan secangkir teh hijau hangat untuk dirinya. Untuk Ardi, tentu saja, kopi hitam dan roti bakar dengan selai kacang favoritnya. Semuanya diletakkan di meja makan dengan presisi, seolah-olah ia sedang menata sebuah mahakarya. Ardi, suaminya, baru muncul sekitar pukul 6.30, dengan rambut sedikit acak-acakan dan mata masih setengah terpejam. Ia mengenakan piyama sutra yang dulu dibelikan Putri sebagai hadiah ulang tahun. Ardi adalah seorang manajer ambisius di sebuah perusahaan multinasional. Selalu sibuk, selalu terburu-buru, dan seringkali terlalu fokus pada dirinya sendiri. Pagi, sayang, sapa Putri lembut, namun Ardi hanya bergumam sebagai balasan, meraih cangkir kopinya tanpa menatap Putri. Matanya langsung tertuju pada layar ponselnya, menggulirkan berita bisnis terbaru. Putri tidak terkejut. Itu adalah pemandangan yang biasa. Ada presentasi penting hari ini? Tanya Putri, mencoba memecah keheningan yang nyaman bagi Ardi namun mulai terasa memekakan bagi Putri. Oh, iya, penting sekali. Proyek dengan klien Jepang, jawab Ardi, masih terpaku pada ponselnya. Aku harus tampil sempurna. Putri tersenyum tipis. Tentu saja. Kamu selalu sempurna, Ardi. Kata-kata itu meluncur dengan sedikit getir yang hanya bisa ia dengar sendiri. Sempurna. Ardi selalu ingin tampil sempurna. Di mata bosnya, di mata rekan-rekannya, di mata dunia. Tapi di mata Putri, ia mulai melihat celah-celah dalam kesempurnaan itu. Setelah Ardi selesai sarapan kilat dan bergegas ke kamar untuk bersiap-siap, Putri membuka laptopnya. Layar yang tadinya menampilkan resep masakan kini berubah menjadi diagram keuangan kompleks dan laporan penjualan bulanan. Jari jemarinya menari lincah di atas keyboard, mengetik balasan email, memeriksa stok bahan baku, dan menjadwalkan pertemuan dengan kepala koki. Putri bukan sekadar ibu rumah tangga. Ia adalah otak di balik beberapa bisnis yang sukses, termasuk sebuah restoran mewah terkemuka di pusat kota Semarang, yang ironisnya, sangat sering disebut-sebut oleh Ardi sebagai tempat impiannya untuk fine dining. Ia membalas email dari manajer restorannya, Pak Bayu, mengenai persiapan sebuah acara gala dinner besar yang akan diadakan dalam beberapa minggu ke depan. Sebuah acara eksklusif dan penting, yang akan dihadiri oleh para petinggi perusahaan, kolega, dan klien penting. Ia membaca detailnya dengan cermat, memberikan instruksi spesifik mengenai menu, dekorasi, dan daftar tamu VIP. Setiap detail harus sempurna. Putri, kemejaku sudah disetrika? Suara Ardi menggelegar dari kamar, membuyarkan konsentrasi Putri. Dengan cepat, ia menutup layar laptop dan mengubahnya menjadi aplikasi jadwal harian. Sudah, digantung di lemari, sayang, jawab Putri, bangkit dan melangkah ke kamar tidur. Saat ia membantu Ardi merapikan dasinya, Ardi menatap cermin, bukan pada Putri. Hari ini mungkin aku pulang larut lagi. Banyak hal yang harus diselesaikan untuk presentasi besok. Putri mengangguk. Tidak apa-apa. Aku akan siapkan makan malam. Tidak perlu, mungkin aku makan di luar dengan tim, kata Ardi, menghindari tatapan Putri. Ada perubahan halus dalam nada suaranya, sesuatu yang Putri mulai sadari beberapa minggu terakhir. Sebuah jarak tak terlihat yang perlahan tapi pasti mulai terbentuk di antara mereka. Siang itu, saat Putri sedang sibuk memeriksa invoice di meja kerjanya yang tersembunyi di sudut kamar tidur, ponsel Ardi berdering. Putri melihatnya tergeletak di atas meja nakas. Awalnya ia tak ingin menyentuhnya, menghargai privasi Ardi. Namun, pandangannya tertuju pada nama kontak yang tertera, Mr. William Galadina. Jantungnya berdebar kencang. Galadina. Acara besar yang sedang ia siapkan di restorannya. Rasa ingin tahu mengalahkan keengganannya. Ia meraih ponsel Ardi, dan layarnya menyala,
menampilkan notifikasi pesan WhatsApp dari nomor yang sama. Sebuah undangan digital yang mewah dan eksklusif. Undangan ke acara gala dinner perusahaan Ardi. Dan lokasi acara? The Grand Delicacy Restaurant. Matanya membelalak. Itu adalah restorannya. Restoran miliknya. Senyum tipis dan getir kembali tersungging di bibir Putri. Jadi, Ardi akan datang ke restorannya. Mungkin, pikirnya, ini akan menjadi kesempatan bagus baginya untuk akhirnya mengungkapkan rahasianya. Untuk menunjukkan pada Ardi bahwa ia bukan sekadar wanita rumahan yang membosankan. Sebuah harapan kecil mulai tumbuh di dadanya. Ardi pasti akan mengajaknya. Bukan? Sebagai istrinya, sebagai pasangannya. Sore harinya, Ardi pulang dengan langkah bersemangat. Ia langsung mencari Putri, yang sedang menyiram tanaman di teras. "Putri, tebak apa?" seru Ardi, suaranya dipenuhi kegembiraan yang jarang Putri dengar belakangan ini. Putri membalikkan badan, menyembunyikan senyumnya. "Ada apa, Ardi?" "Aku dapat undangan. Undangan gala dinner perusahaan. Di The Grand Delicacy." Ardi menunjukkan undangan di ponselnya, matanya berbinar. "Ini acara besar, Putri. Semua petinggi akan datang. Klien-klien penting, bahkan CEO dari kantor pusat Jepang." Putri pura-pura terkejut. "Oh, benarkah? Wah, itu pasti acara yang sangat mewah." "Tentu saja. Dan aku sangat antusias. Ini bisa jadi kesempatan emas untuk karirku." Ardi terus berbicara dengan penuh semangat, tentang bagaimana ia akan membangun jaringan, bagaimana ia akan meninggalkan kesan yang baik. Putri mendengarkan dengan sabar, menahan napas, menunggu Ardi mengutarakan kalimat yang paling ia inginkan. "Kamu harus datang bersamaku, sayang." Namun, kalimat itu tak kunjung datang. Ardi terus berbicara tentang bagaimana ia harus memilih setelan jas terbaiknya, bagaimana ia harus mempersiapkan diri. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, matanya berkeliling, seolah mencari sesuatu. "Ngomong-ngomong, Putri," Ardi tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menatap Putri. Tatapannya kini berubah, dari kegembiraan menjadi sedikit penilaian. "Kamu tahu kan, acara seperti ini sangat penting untuk citra. Para istri juga akan datang, dan mereka biasanya sangat stylish." Jantung Putri mencelos. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. "Penampilan itu penting," lanjut Ardi, suaranya sedikit ragu. "Aku tahu kamu nyaman dengan pakaian rumahanmu, tapi untuk acara seperti gala dinner, kamu harus tampil representatif." Putri menunduk, menatap gaun katun sederhananya. Pakaian yang selalu ia kenakan di rumah, yang selalu Ardi anggap sebagai pakaian ibu rumah tangga. Rasa sakit dan amarah bercampur aduk di dadanya. Apakah Ardi sedang mengisyaratkan bahwa ia tidak cukup representatif untuk menemaninya? "Maksudmu, aku tidak pantas menemanimu?" tanya Putri pelan, suaranya nyaris berbisik. Malam-malam setelah Ardi mengungkapkan kekhawatirannya tentang penampilan Putri, suasana di rumah mereka berubah. Ada dinding tak kasat mata yang tumbuh semakin tinggi dan tebal di antara mereka. Ardi menjadi lebih pendiam, lebih sering menatap ponselnya, dan senyumnya, yang dulu bisa membuat hari Putri terasa hangat, kini terasa dipaksakan, tipis, dan cepat berlalu. Setiap kali Putri mencoba memulai percakapan yang lebih dalam, Ardi akan mengalihkan topik atau tiba-tiba harus menerima telepon penting. Telepon-telepon misterius itu menjadi musik latar baru di rumah mereka. Selalu diangkat dengan suara rendah dan gestur menjauh dari Putri. Suatu malam, saat Putri sedang membaca buku resep baru di ruang tengah, Ardi duduk di sofa di sebelahnya, jemarinya lincah menggulirkan sesuatu di layar ponselnya. Sesekali, ia akan tersenyum kecil, lalu buru-buru menyembunyikan ponselnya saat Putri melirik. Gelagat aneh ini terus berulang. Putri merasakan gerusan kecurigaan di hatinya, seperti pasir halus yang terus mengikis ketenangannya. Dia mencoba menepis pikiran-pikiran buruk. Mungkin Ardi sedang sibuk dengan proyek barunya. Mungkin ada kejutan yang sedang ia siapkan. Namun, alasan-alasan itu terasa semakin tipis, tidak mampu menutupi lubang di hatinya yang semakin menganga. Minggu-minggu berlalu. Gala dinner semakin dekat. Ardi pulang semakin larut. Ada kalanya, ia bahkan tidak pulang, dengan alasan menginap di hotel dekat kantor karena pekerjaan tak terduga. Putri tahu, itu adalah kebohongan. Instingnya, intuisi seorang istri, berteriak bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pekerjaan tak terduga. Aroma parfum yang asing sering tercium samar di baju Ardi, wangi manis yang bukan miliknya. Ada bekas lipstik tipis di kerah kemejanya yang nyaris tak terlihat, namun tak luput dari penglihatan tajam Putri.
Puncaknya adalah saat Putri menemukan sehelai rambut panjang berwarna terang menempel di jaket Ardi yang ia gantung di belakang pintu kamar mandi. Rambut Putri berwarna hitam pekat. Jantungnya berdebar kencang, memompa darah dengan kecepatan luar biasa. Darah seolah mendidih dalam nadinya. Kecurigaan itu kini memiliki bukti fisik. Malam itu, Putri tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Ardi yang terlelap pulas, namun matanya terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang gelap. Pikirannya kalut. Ia merasa terhina, dikhianati, dan diremehkan. Wanita yang di mata Ardi hanyalah ibu rumah tangga biasa yang tidak representatif. Kini sedang menghadapi kenyataan pahit bahwa suaminya mungkin mencari kenyamanan di luar. Keesokan paginya, Putri membuat keputusan. Ia tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian. Ia harus mencari tahu. Penyelidikan diam-diamnya pun dimulai. Pertama, ia mencoba memeriksa riwayat panggilan Ardi. Bukan hal mudah, karena Ardi selalu membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Namun, suatu pagi, saat Ardi sedang mandi, ponselnya bergetar di atas nakas. Ada beberapa panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal, dan yang paling sering adalah dari kontak bernama Melati Proyek. Putri melihat nama itu berulang kali muncul di riwayat panggilan Ardi, bahkan beberapa di antaranya adalah panggilan pada dini hari. Ini adalah nama yang sama yang ia lihat di notifikasi WhatsApp Ardi beberapa waktu lalu. Rasa dingin menjalar di punggung Putri. Melati. Siapa Melati ini? Putri menunggu kesempatan lain. Saat Ardi sedang sarapan dan asyik dengan berita di tabletnya, Putri dengan cepat meraih ponsel Ardi yang tergeletak di meja dan membuka aplikasi galeri. Jantungnya berdetak seperti genderang perang. Tangannya sedikit gemetar. Ia menggulir cepat foto-foto itu, berharap tidak menemukan apapun yang mencurigakan, namun sekaligus takut pada apa yang akan ia temukan. Ia menemukan beberapa foto proyek, beberapa selfie Ardi, lalu sebuah foto Ardi dan seorang wanita tersenyum lebar, berdiri di depan sebuah kafe. Wanita itu memiliki rambut panjang berwarna terang, persis seperti rambut yang ia temukan di jaket Ardi. Wanita itu cantik, dengan gaya busana yang modis dan rapi. Wanita itu adalah Melati. Mereka terlihat sangat akrab. Bahkan tangan Melati melingkar santai di lengan Ardi. Napas Putri tercekat. Ia cepat-cepat menutup galeri dan meletakkan kembali ponsel Ardi di tempatnya, tepat sebelum Ardi selesai sarapan. Rasa mual melilit perutnya. Fotonya tidak eksplisit, namun keintiman yang terpancar dari senyum dan gestur mereka sudah cukup untuk menghancurkan hati Putri berkeping-keping. Penyelidikan tidak berhenti di situ. Putri memutuskan untuk mengikuti Ardi pulang kantor. Ia menunggu di dalam mobilnya yang tidak mencolok, sebuah sedan keluarga biasa, yang tidak akan pernah dicurigai Ardi. Setelah Ardi keluar dari gedung kantornya, Putri mengikutinya dari jarak aman. Ardi tidak langsung pulang. Ia pergi ke sebuah kafe yang sama persis seperti di foto yang ia temukan di ponsel Ardi. Dan di sana, Melati sudah menunggunya. Mereka duduk di sudut yang agak tersembunyi, tertawa, berbicara dengan akrab. Putri melihat Ardi memegang tangan Melati sebentar, sebuah sentuhan yang lebih dari sekadar rekan kerja. Hatinya terasa dicengkeram es. Putri mengamati mereka selama hampir 2 jam. Mereka terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara, bukan 2 rekan kerja yang sedang lembur proyek. Ardi terlihat begitu lepas, begitu bahagia, sebuah ekspresi yang sudah lama tidak ia tunjukkan pada Putri. Ia melihat Ardi membayar semua pesanan, bahkan membukakan pintu mobil untuk Melati saat mereka pergi. Putri mengikuti mereka lagi. Mobil Ardi berhenti di sebuah kompleks apartemen mewah yang tidak jauh dari kafe. Melati turun dari mobil, dan Ardi mengantarnya sampai ke pintu masuk lobi apartemen. Mereka berpelukan singkat, lalu Melati menghilang ke dalam gedung. Ardi menunggu beberapa saat, kemudian kembali ke mobilnya dan melaju pulang. Putri hanya bisa terduduk diam di dalam mobilnya, membiarkan air mata mengalir membasahi pipinya. Semua potongan teka-teki kini menyatu, membentuk gambaran yang mengerikan. Ardi berselingkuh. Alasan, lembur proyek, hanyalah topeng untuk menutupi perselingkuhan mereka. Ia mengingat kembali kata-kata Ardi yang menyebutnya, tidak representatif, untuk gala dinner. Ternyata, Ardi sudah memiliki rencana lain, dengan seseorang yang spesial lainnya. Pukulan itu terasa lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Harga dirinya terinjak-injak. Ia, seorang wanita yang diam-diam membangun kerajaan bisnisnya sendiri, diremehkan sedemikian rupa oleh suaminya yang bahkan tidak menyadari potensi istrinya. Rasa sakit itu bercampur dengan amarah yang membara. Ardi tidak hanya mengkhianatinya sebagai suami, tetapi juga meremehkannya sebagai seorang wanita,
sebagai seorang individu. Malam itu, Putri tidak lagi menangis. Air matanya telah mengering, tergantikan oleh tekad baja yang mengeras di dalam dirinya. Ardi pulang seperti biasa, dengan alasan klasik, macet dan pekerjaan menumpuk. Putri menyambutnya dengan senyum tipis yang tak terbaca, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ia melihat Ardi mandi, lalu tidur pulas di sampingnya, seolah tidak ada beban di benaknya. Sementara itu, Putri berbaring, matanya terbuka di kegelapan, otaknya bekerja cepat. Ini bukan lagi tentang sakit hati. Ini tentang keadilan. Tentang menunjukkan pada Ardi, dan mungkin pada Melati, bahwa ia bukan boneka yang bisa dipermainkan. Ia adalah Putri, pemilik The Grand Delicacy Restaurant, tempat di mana gala dinner itu akan diadakan. Dan ia akan hadir di sana. Bukan sebagai istri yang diremehkan, melainkan sebagai sosok yang akan membuat Ardi menyesali setiap kata dan tindakannya. 2 hari setelah Putri membuntuti Ardi dan melihatnya berduaan dengan Melati, rumah terasa semakin sunyi. Bukan sunyi karena tidak ada suara, melainkan sunyi karena kekosongan di hati Putri yang semakin meluas. Ardi masih pulang larut, masih dengan alasan-alasan klise, dan Putri masih menyambutnya dengan senyum tipis yang kini terasa seperti topeng besi. Di balik topeng itu, hatinya mencelos setiap kali ia mendengar Ardi berbicara di telepon dengan suara rendah, atau melihat Ardi buru-buru menyembunyikan ponselnya. Malam itu, Putri sedang berada di dapur, menyiapkan dessert untuk makan malam yang entah akan Ardi sentuh atau tidak. Telinganya menangkap suara Ardi dari ruang tengah, berbicara di telepon. Ardi terdengar sangat gembira, tawarnya sesekali lolos dari bibirnya. Putri berusaha tidak menguping, tetapi ada bagian dari dirinya yang haus akan kebenaran, seburuk apapun itu. Tentu saja aku akan datang bersamamu. Suara Ardi terdengar jelas, meskipun ia berusaha mengecilkan volume suaranya. Aku sudah tidak sabar. Ini akan jadi malam yang spesial. Aku akan bawa seseorang yang spesial ke acara itu. Seketika, pisau yang dipegang Putri untuk memotong buah terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai dengan bunyi nyaring. Jantungnya berdebar kencang, lebih cepat dari detak jantung saat ia pertama kali melihat foto Ardi dan Melati. Kali ini, rasa sakitnya berlipat ganda. Punggungnya terasa ditusuk 99 jarum panas. Seseorang yang spesial, dan orang itu, sudah pasti, bukan dirinya. Ardi telah berjanji akan membawa Melati ke gala dinner, acara yang diadakan di restorannya sendiri. Ironi ini terasa begitu kejam. Ia merasa diremukan, diinjak-injak, dihina tanpa ampun. Air mata yang sudah berminggu-minggu ia tahan, kini tak terbendung lagi. Mereka mengalir deras, membasahi pipinya, menjatuhkan diri ke lantai dapur. Ia terhuyung ke sudut, merosot, dan membiarkan isak tangisnya pecah. Isak tangis yang tertahan, penuh kepahitan, kekecewaan, dan kemarahan yang membakar. Ia menangis bukan hanya karena pengkhianatan Ardi, tetapi juga karena ia telah diremehkan sedemikian rupa. Seorang wanita yang bekerja keras membangun bisnisnya dari nol, kini dianggap tidak cukup baik, tidak cukup representatif, untuk mendampingi suaminya di acara penting. Setelah tangisnya reda, yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan tekad yang membaja. Putri bangkit, menyeka air matanya dengan punggung tangan. Matanya kini bersinar dengan sesuatu yang lain. Bukan lagi kesedihan, melainkan api kemarahan yang terkendali. Ia tidak akan membiarkan Ardi dan Melati lolos begitu saja. Ia tidak akan menjadi istri yang duduk di rumah, menangisi nasibnya. Ia adalah Putri, pemilik The Grand Delicacy Restaurant, dan ia akan hadir di gala dinner itu. Bukan sebagai istri Ardi, melainkan sebagai dirinya sendiri, dalam kapasitas yang jauh lebih besar dan berpengaruh. Putri mengeluarkan ponselnya dan menghubungi satu-satunya orang yang mengetahui identitas aslinya, Dita. Dita adalah sahabat lamanya sejak kuliah, orang yang selalu mendukung Putri dalam setiap langkahnya, dari merintis usaha kecil hingga membangun restoran mewah. Dita adalah orang yang bisa ia percaya sepenuhnya. Dita, suara Putri bergetar, namun ada kekuatan yang baru di dalamnya. Aku butuh bantuanmu. Dita, yang bekerja sebagai seorang event organizer sukses, langsung merasakan ada yang tidak beres dari nada suara Putri. Putri, ada apa? Suaramu. Putri menarik napas dalam-dalam. Ardi, dia akan datang ke gala dinner di restoranku. Dengan wanita lain. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu, Dita berseru marah. Apa? Ardi bajingan itu. Berani-beraninya. Aku butuh kau membantuku. Potong Putri, aku akan hadir di gala dinner itu. Tapi bukan sebagai istri Ardi. Aku akan hadir sebagai pemilik restoran.
Dan aku ingin membuat mereka menyesal seumur hidup. Dita terdiam, lalu sebuah seringai terbentuk di wajahnya. Aku suka itu. Rencana apa yang ada di pikiranmu? Sejak hari itu, kehidupan Putri yang tadinya membosankan, berubah drastis. Ia dan Dita mulai menyusun rencana secara rahasia. Pertemuan mereka dilakukan di luar rumah, di kafe-kafe terpencil atau di kantor Dita setelah jam kerja. Mereka berkomunikasi melalui pesan transkripsi dan panggilan telepon rahasia, memastikan Ardi tidak mencurigai apapun. Langkah pertama adalah transformasi penampilan. Putri, yang selalu tampil sederhana dengan gaun longgar dan riasan minimalis, kini harus berubah menjadi sosok yang elegan, berkelas, dan memukau. Dita, dengan koneksinya yang luas, mengatur janji temu dengan penata rias profesional, desainer busana ternama, dan penata rambut terbaik di kota. Kita tidak hanya akan mengubah penampilanmu, Putri, kata Dita, menatap Putri di cermin. Kita akan mengubah persepsi mereka tentang dirimu. Dari wanita yang diremehkan menjadi ratu malam. Putri menghabiskan berjam-jam di butik, mencoba berbagai gaun malam. Ia memilih gaun yang tidak mencolok, namun memiliki potongan elegan dan bahan berkualitas tinggi yang memancarkan aura kemewahan tanpa perlu banyak embel-embel. Warna yang ia pilih adalah biru midnight yang dalam, sebuah warna yang melambangkan misteri, kekuatan, dan ketenangan. Gaun itu menonjolkan lekuk tubuhnya dengan anggun, memancarkan aura percaya diri yang belum pernah Ardi lihat. Penata rias mengajarinya teknik riasan smokey eyes yang dramatis namun tetap terlihat alami, dan lipstick nude yang elegan. Penata rambut menciptakan gaya rambut abdu yang anggun, menonjolkan leher jenjangnya. Setiap sesi persiapan adalah proses penemuan kembali diri, proses penyembuhan bagi Putri. Setiap kali ia melihat pantulannya di cermin, ia tidak lagi melihat Putri yang membosankan atau tidak representatif, melainkan seorang wanita yang kuat, berkelas, dan penuh tekad. Selain penampilan, Putri juga melatih postur dan caranya berjalan. Dita membantunya berlatih berjalan di atas panggung, bagaimana menyapa orang dengan anggun, dan bagaimana memancarkan aura kepemilikan. Ia bahkan menonton video-video red carpet selebriti dunia, mempelajari setiap gerakan dan ekspresi. Sementara itu, di rumah, Putri tetap menjalankan perannya sebagai istri dengan sempurna. Ia menyiapkan sarapan Ardi, membereskan rumah, dan berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang kepergian Ardi yang semakin sering. Ia bahkan mendengarkan celotehan Ardi tentang betapa pentingnya gala dinner itu, tentang bagaimana ia akan meninggalkan kesan yang baik. Setiap kata Ardi terasa seperti pisau yang mengukir tekadnya lebih dalam. Suatu malam, Ardi pulang dengan senyum lebar di wajahnya. Aku baru saja bertemu Melati, katanya santai, tanpa menyadari perubahan ekspresi sekecil apapun di wajah Putri. Dia sangat membantu dengan persiapan presentasi. Wanita yang sangat kompeten, dan sangat berkelas. Putri tersenyum tipis. Oh ya? Baguslah kalau begitu. Ia menahan diri untuk tidak berkomentar lebih jauh. Kata-kata, sangat berkelas, dan sangat kompeten, itu terasa seperti cambuk di telinganya. Mereka akan melihat siapa yang sebenarnya, berkelas, di malam gala dinner nanti. Menjelang hari H, Putri semakin menjaga jarak. Ia sering beralasan, ada rapat penting dengan ibu-ibu PKK, atau membantu Dita mempersiapkan acara amal, agar bisa menghabiskan waktu lebih banyak di luar, untuk persiapan terakhirnya. Ardi terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga tidak menyadari kejanggalan itu. Matanya terlalu buta, hatinya terlalu tertutup oleh ambisi dan pengkhianatan. Putri memeriksa daftar tamu VIP di restorannya untuk gala dinner. Malam gala dinner perusahaan Ardi akhirnya tiba. Udara di Semarang terasa hangat dan lembab. Namun di dalam lobi The Grand Delicacy Restaurant, suasana sejuk dan mewah menyambut setiap tamu. Lampu kristal raksasa berkilauan di langit-langit, memantulkan cahaya lembut ke lantai marmer yang mengilap. Aroma masakan gourmet dan bunga lili segar memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer yang elegan dan eksklusif. Meja-meja bundar berbalut taplak linen putih bersih tertata apik, dihiasi rangkaian bunga segar dan peralatan makan perak yang berkilauan. Ardi tiba tepat waktu, pukul 7 malam, mengenakan jas tuxedo hitam yang tampak mahal, disetrika sempurna. Di sisinya, Melati tampil memukau dalam gaun malam merah marun berpotongan bodycon yang menonjolkan setiap lekuk tubuhnya. Rambut pirangnya ditata rapi dengan gaya glamour, dan riasan wajahnya terlihat profesional, menonjolkan mata tajam dan bibir penuh. Ia tampak percaya diri, lengannya melingkar di lengan Ardi dengan posesif. Begitu mereka melangkah masuk, perhatian beberapa tamu langsung tertuju pada pasangan itu. Ardi adalah seorang manajer yang ambisius dan dikenal baik di lingkaran perusahaan.
dan kehadirannya dengan wanita yang begitu mencolok tentu menarik pandangan. Mereka disambut oleh beberapa kolega Ardi yang sudah tiba, dan Ardi dengan bangga memperkenalkan Melati. "Ini Melati, rekanku dari tim proyek," kata Ardi, suaranya dipenuhi nada kebanggaan yang aneh. Melati tersenyum manis, mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan anggun. Mereka menuju meja mereka, yang terletak di area cukup sentral, memungkinkan mereka untuk melihat dan terlihat oleh tamu-tamu penting lainnya, termasuk Bos Ardi, Bapak Sanjaya, dan beberapa klien besar dari Jakarta. Putri mengawasi semuanya dari ruangan pengawasan tersembunyi di lantai atas, yang didesain khusus agar pemilik bisa mengamati jalannya acara tanpa terlihat. Layar-layar monitor menampilkan setiap sudut restoran, dari area lobi hingga dapur. Ia melihat Ardi dan Melati tertawa bersama, berbisik-bisik, dan terlihat begitu serasi. Hatinya mencelos lagi, tetapi kali ini, rasa sakit itu tak lagi diikuti air mata, melainkan tekad yang membara, dingin, dan perhitungan. "Waktunya, Putri," bisik Dita, yang kini sudah berada di sampingnya, mengenakan gaun koktail hitam yang elegan. Dita telah membantunya di menit-menit terakhir, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Putri menarik napas dalam. "Aku siap." Di lantai bawah, suasana gala semakin meriah. Musik jazz yang lembut mengalun, gelas-gelas wine berdenting, dan percakapan bisnis yang serius bercampur dengan tawa ringan. Ardi dan Melati tampak menikmati diri mereka. Melati sesekali melirik Ardi dengan tatapan memuja, sementara Ardi tampak bangga memiliki wanita secantik Melati di sisinya. Ardi bahkan sesekali menyentuh punggung Melati dengan lembut saat berbicara dengan rekan-rekannya, sebuah gestur yang tidak pernah ia lakukan pada Putri di acara publik. Tepat pukul 8 malam, sebuah sedan hitam mewah berhenti di depan pintu masuk restoran. Seorang valet dengan sigap membukakan pintu. Dari dalam mobil, melangkah keluar seorang wanita. Ia mengenakan gaun midnight blue yang memukau, kainnya jatuh sempurna di lekuk tubuhnya, memancarkan kemewahan tanpa berteriak. Gaun itu memiliki belahan tinggi di paha yang memperlihatkan kaki jenjangnya dengan indah, namun tetap terlihat anggun dan tidak vulgar. Rambutnya disanggul tinggi, menonjolkan garis lehernya yang anggun dan anting berlian kecil yang berkilau samar. Wajahnya dipulas riasan smokey eyes yang dramatis namun tetap lembut, dengan lipstik nude yang membuat bibirnya terlihat penuh. Aura elegan, misterius, dan berkelas terpancar dari setiap gerak-geriknya. Wanita itu adalah Putri. Tak ada seorang pun yang mengenalinya. Tidak ada yang menduga bahwa sosok anggun dan memukau itu adalah ibu rumah tangga, yang sering terlihat mengenakan daster atau pakaian rumahan di sekitar kompleks. Para valet dan staf restoran, yang sudah diinstruksikan oleh Dita, menyambutnya dengan hormat, mengangguk dan tersenyum tipis, menyimpan rahasia identitas asli sang pemilik. Putri berjalan perlahan melewati lobi, menuju area makan utama. Setiap langkahnya penuh percaya diri, hasil dari latihan berjam-jam bersama Dita. Ia menyapa beberapa manajer restoran dengan anggukan kepala, menerima salam hormat dari mereka. Semua stafnya setia dan menjaga kerahasiaan ini dengan sangat baik. Bagi mereka, Putri adalah sosok yang dihormati, seorang bos yang rendah hati namun visioner. Dari kejauhan, Putri melihat Ardi dan Melati duduk di meja mereka, sibuk berbicara dengan Bos Sanjaya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Sebuah senyum yang dingin, namun penuh kekuatan. Putri memilih sebuah meja di sudut yang strategis, tidak terlalu mencolok namun memberinya pandangan jelas ke seluruh ruangan, termasuk meja Ardi. Ia duduk dengan anggun, mengambil menu, dan pura-pura membacanya. Sesekali, ia mengangkat kepalanya, mengamati. Ia melihat bagaimana Ardi tertawa lepas dengan Melati, bagaimana Melati bersandar manja di bahu Ardi saat mereka melihat layar ponsel bersama. Hati Putri seolah diiris. Tapi ia menahan emosinya. Semua rasa sakit itu akan menjadi bahan bakar untuk panggungnya nanti. Beberapa tamu melewati mejanya, dan mereka melirik kagum pada sosoknya. Ada bisikan-bisikan halus. Siapa wanita itu? Dia terlihat sangat berkelas. Putri hanya tersenyum tipis, menikmati anonimitasnya untuk sementara waktu. Tak jauh dari mejanya, ia mendengar percakapan antara dua eksekutif perusahaan. "Aku dengar Pak Ardi membawa rekan kerjanya, Melati," kata salah satu eksekutif. "Oh ya? Bukan istrinya?" tanya yang lain. "Istrinya selalu terlihat sederhana." "Aku tidak tahu. Mungkin istrinya tidak terlalu suka acara seperti ini," jawab yang pertama, dengan nada meremehkan. Putri menahan napas. Kata-kata itu menusuk. Namun ia tahu, sebentar lagi, semua pandangan akan berubah. Mereka tidak akan pernah lagi berani menyebutnya sederhana atau tidak representatif. Malam terus berlanjut.
Hidangan pembuka disajikan. Suasana semakin hangat. Ardi dan Melati semakin akrab, seolah mereka adalah pasangan utama di acara itu. Mereka tidak menyadari, sama sekali tidak menyadari, bahwa wanita paling berkuasa di ruangan itu sedang mengawasi mereka, duduk dengan tenang, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan keberadaannya. Mata Putri tidak pernah lepas dari Ardi dan Melati. Ia melihat bagaimana Ardi tertawa lebih keras, bagaimana Ardi membiarkan Melati membetulkan dasinya. Pemandangan itu bagai film yang diputar ulang berulang kali di benaknya, setiap adegan semakin memperkuat tekadnya. Ia tahu para manajer dan stafnya sudah bersiap di balik panggung, menunggu isyaratnya. Semua detail sudah diatur. Lampu, musik, mikrofon. Semua siap untuk pengungkapan besar. Putri meraih segelas air putih, meneguknya perlahan, menenangkan degup jantungnya yang mulai berpacu. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang merebut kembali harga dirinya, tentang menunjukkan pada dunia bahwa ia bukan sekadar bayangan. Ia adalah cahaya itu sendiri. Dan saat jam menunjukkan pukul 9 malam, ia mengangguk tipis kepada Dita, yang balas mengangguk dengan senyum penuh arti. Sudah waktunya. Suasana di The Grand Delicacy Restaurant mencapai puncaknya. Hidangan utama baru saja disajikan, dan aroma beef Wellington yang harum dan truffle oil yang mewah memenuhi seluruh ruangan. Tawa dan percakapan bisnis berbaur harmonis dengan alunan musik live jazz dari panggung kecil di salah satu sudut ruangan. Ardi, dengan segelas wine di tangannya, sedang asyik bercengkrama dengan bos Sanjaya dan beberapa klien penting, sesekali melirik Melati yang duduk anggun di sebelahnya. Ia terlihat sangat puas dengan dirinya sendiri, yakin bahwa malam ini adalah langkah besar dalam karirnya. Tiba-tiba, lampu-lampu di restoran meredup perlahan, menciptakan suasana yang lebih intim. Musik jazz perlahan mereda. Semua mata tamu beralih ke panggung utama di depan. Seorang Master of Ceremony, MC, yang gagah dalam setelan tuxedo hitam melangkah maju, memegang mikrofon dengan senyum profesional. Selamat malam, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian. Suara MC bergema lembut namun jelas di seluruh penjuru restoran, menarik perhatian penuh dari setiap tamu. Ardi dan Melati juga menghentikan percakapan mereka, menoleh ke arah panggung. Atas nama seluruh jajaran manajemen perusahaan, kami mengucapkan terima kasih tak terhingga atas kehadiran Anda semua di gala dinner yang istimewa ini. MC menjeda sejenak, membiarkan tepuk tangan riuh terdengar. Malam ini, bukan hanya tentang perayaan kesuksesan perusahaan kita, lanjut MC, suaranya sedikit meninggi dengan nada antusias, tetapi juga tentang apresiasi terhadap sebuah visi, sebuah dedikasi, dan sebuah mahakarya kuliner yang telah membuat acara kita ini menjadi begitu luar biasa. Ardi menyenggol Melati pelan, berbisik, pasti dia mau puji cateringnya nih. Restoran ini memang kelas atas. Melati hanya tersenyum mengiyakan, mengagumi kemewahan sekeliling mereka. Mereka masih tidak sadar bahwa pemilik sebenarnya sedang duduk di antara mereka, menunggu saat yang tepat untuk unjuk gigi. The Grand Delicacy Restaurant, tempat kita berkumpul malam ini, bukanlah sekadar tempat makan biasa, kata MC dengan nada dramatis. Ini adalah hasil dari semangat, keberanian, dan kerja keras luar biasa dari seorang individu yang visioner. Putri, yang duduk dengan tenang di mejanya, meneguk air putih lagi. Jantungnya berdebar, namun ia berhasil mengendalikan napasnya. Dita di meja sebelahnya menatap Putri dengan sorot mata mendukung, memberi isyarat bahwa inilah saatnya. Dan untuk itu, MC melanjutkan, kami ingin mengundang ke atas panggung, sosok di balik kemegahan dan kesuksesan The Grand Delicacy Restaurant ini. Sosok yang telah berkontribusi besar pada suksesnya acara kita malam ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Pemilik The Grand Delicacy Restaurant. Seketika, sorot lampu utama yang tadinya menerangi MC di panggung, bergerak perlahan, menyapu seluruh ruangan. Seluruh perhatian tamu, yang tadinya terfokus pada panggung, kini mengikuti arah sorot lampu. Lampu itu bergerak dari satu meja ke meja lain, membuat beberapa tamu tersenyum canggung karena merasa disorot. Ardi, yang sedang menatap ke arah panggung dengan bangga, tiba-tiba merasakan sebuah firasat aneh. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia melirik Melati, yang juga tampak bingung. Dan kemudian, sorot lampu itu berhenti. Ia berhenti tepat di meja sudut tempat Putri duduk. Seluruh ruangan mendadak hening. Ribuan pasang mata, termasuk Ardi dan Melati, kini tertuju pada sosok wanita anggun yang baru saja disorot lampu. Putri, yang sudah siap, perlahan meletakkan serbet linennya di meja. Ia mengangkat kepalanya. Matanya yang indah memancarkan kilatan tajam yang mematikan, namun bibirnya tersenyum tipis, penuh misteri. Dengan anggun, ia menyingkapkan kakinya dari bawah meja, memperlihatkan belahan gaun midnight blue-nya yang tinggi.
Setiap gerakannya adalah pernyataan. Ardi dan Melati menatap ke arah sorot lampu itu. Mereka melihat seorang wanita yang begitu memukau, begitu berkelas, begitu jauh dari citra Putri yang mereka kenal. Gaunnya, rambutnya yang tertata sempurna, dan aura yang dipancarkannya, semuanya menjeritkan kemewahan dan kekuatan. "Siapa dia?" bisik Melati, matanya membelalak kagum. Ardi mengernyitkan dahi. Wanita itu terlihat familiar. Tapi tidak mungkin. Istrinya tidak mungkin tampil seperti itu. Istrinya di rumah, mengenakan daster. Putri perlahan bangkit dari kursinya. Ia tidak terburu-buru. Setiap langkahnya adalah pertunjukan. Ia berjalan dengan postur tegak, bahu tertarik ke belakang, dagu sedikit terangkat, memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. Suara langkah sepatunya yang berhak tinggi, berpadu dengan bisikan-bisikan kagum yang mulai terdengar di antara para tamu. "Astaga, dia cantik sekali. Siapa dia? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Dia terlihat seperti seorang model atau selebriti. Ardi menatap intens pada sosok yang kini berjalan menuju panggung. Kakinya terasa lemas. Ada sesuatu yang sangat akrab dari cara wanita itu bergerak, dari cara kepalanya sedikit miring saat ia tersenyum tipis. Jantungnya mulai berdetak tak karuan. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Semakin dekat wanita itu ke panggung, semakin jelas fitur wajahnya terlihat. Sorot mata itu, senyum tipis itu, garis rahang yang familiar itu. Ardi merasakan darahnya berdesir ke seluruh tubuhnya. Matanya membelalak kaget. Ia memegang erat lengan Melati. Tidak mungkin, gumam Ardi, suaranya nyaris tak terdengar. Wajahnya yang tadinya bersemangat kini berubah menjadi pucat pasi, seputih salju. Semua warna seolah luntur dari wajahnya. Melati menoleh, bingung melihat reaksi Ardi. "Ada apa, Ardi? Kenapa kamu?" Ia mengikuti pandangan Ardi, menatap wanita yang kini sudah berdiri di kaki panggung, menerima uluran tangan MC untuk naik. Saat wanita itu membalikan badan sepenuhnya menghadap hadirin, dan sorot lampu sepenuhnya menerangi wajahnya, tidak ada lagi keraguan. Itu adalah Putri, istri Ardi. Wanita yang Ardi sebut tidak representatif. Wanita yang ia tinggalkan di rumah demi Melati. Wanita yang ia remehkan selama ini. Melati menutupi mulutnya dengan tangannya, matanya melebar tak percaya. Raut wajahnya berubah dari kagum menjadi terkejut, lalu panik. Mereka saling berpandangan, Putri yang berdiri anggun di atas panggung, dan Ardi serta Melati yang terduduk lemas di meja mereka, terperangkap dalam keterkejutan yang membungkam. Seluruh rencana Ardi, seluruh kebohongannya, kini hancur berkeping-keping di hadapan matanya, di hadapan semua orang, di tempat yang tidak pernah ia sangka. Malamnya baru saja dimulai, dan Ardi tahu, ini akan menjadi malam terpanjang dan paling memalukan dalam hidupnya. Udara di The Grand Delicacy Restaurant terasa membeku. Ribuan pasang mata, yang tadinya dipenuhi kekaguman, kini bergeser menjadi rasa ingin tahu yang membara, sebagian besar terfokus pada meja Ardi dan Melati. Mereka adalah pusat perhatian yang tidak diinginkan, terperangkap dalam keterkejutan yang begitu mendalam. Ardi duduk terpaku, seolah jiwanya telah meninggalkan raga. Wajahnya semakin pucat, dan keringat dingin membasahi pelipisnya, mengalir perlahan ke rahangnya yang mengeras. Di sebelahnya, Melati hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak tak percaya, seolah ia sedang menyaksikan hantu. Di atas panggung, Putri berdiri tegak, memancarkan aura yang tak terbantahkan. Sebuah senyum tipis, namun penuh makna, terukir di bibirnya. Ia membiarkan keheningan yang mencekam itu menyelimuti ruangan sejenak, membiarkan setiap tamu memproses pemandangan di hadapan mereka. Ia menatap lurus ke depan, ke arah kerumunan, namun matanya seolah menembus langsung ke meja Ardi, menusuk tepat ke dalam jiwanya. "Selamat malam, hadirin sekalian," suara Putri terdengar. Lembut, namun jelas, penuh otoritas, dan entah mengapa, terdengar asing di telinga Ardi. Itu adalah suara istrinya, namun dengan nada yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Nada seorang pemimpin, seorang pemilik. "Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Anda semua di malam yang istimewa ini." Ia berhenti sejenak, menatap ke arah kerumunan yang masih terpaku, lalu pandangannya kembali tertuju pada Ardi. Sebuah kilatan kecil melintas di matanya, kilatan kepuasan dan kekuatan. "Merupakan sebuah kehormatan bagi saya," lanjut Putri, suaranya kini sedikit lebih tegas, "untuk menyambut Anda semua di sini, di The Grand Delicacy Restaurant." Ia memberikan jeda dramatis, membiarkan nama restorannya menggantung di udara. Lalu, dengan tenang, namun setiap kata mengandung beban ribuan ton, ia menambahkan,
Terima kasih telah memilih restoran saya untuk acara penting dan bersejarah seperti ini. Kata-kata itu bagaikan palu godam yang menghantam kepala Ardi. Restoran saya? Bukan, restoran yang bagus, atau restoran ini, tapi restoran saya. Kebenaran itu menghantamnya dengan kekuatan penuh, menghancurkan sisa-sisa denial yang ia miliki. Pikirannya kosong. Istrinya. Istrinya yang selalu ia anggap membosankan, yang selalu ia minta untuk lebih representatif, adalah pemilik tempat megah ini. Sebuah tempat yang sering ia banggakan kepada teman-temannya sebagai tempat fine dining favoritnya, tanpa sedikit pun tahu bahwa itu adalah milik istrinya sendiri. Ardi merasakan seluruh tubuhnya lemas. Ia bersandar pada kursinya, seolah seluruh energinya telah terkuras. Wajahnya benar-benar pucat, tak ada setetes darah pun yang tersisa. Matanya menatap putri di panggung, sosok yang berdiri di sana adalah seorang ratu, memancarkan aura yang tak bisa ia sangkal. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan keterkejutannya, bahkan dari bos Sanjaya yang duduk di sebelahnya. Melati di sebelahnya tak kalah terkejut. Ia mencubit lengan Ardi dengan kuat, seolah ingin memastikan ini bukan mimpi. Ardi, itu istrimu? Bisiknya, suaranya tercekat tak percaya. Raut wajahnya berubah dari panik menjadi malu, lalu marah. Malu karena ia telah meremehkan wanita di depannya, dan marah karena Ardi telah membohonginya, tidak pernah menyebutkan identitas asli istrinya. Para tamu mulai berbisik-bisik. Bisikan-bisikan itu menyebar seperti api. Putri? Istri Ardi? Pemilik restoran ini? Astaga, aku tidak pernah tahu. Dia selalu terlihat sangat sederhana di kantor. Berarti Ardi, dia tidak tahu. Bisikan-bisikan itu semakin keras, menciptakan gelombang kebingungan dan gosip. Beberapa tamu melirik ke arah Ardi, yang kini hanya bisa menundukkan kepala, menghindari tatapan siapapun. Reputasinya, yang selama ini ia bangun dengan susah payah, kini runtuh di hadapan matanya. Setelah menyampaikan beberapa patah kata sambutan dan berterima kasih kepada timnya, Putri mengakhiri pidatonya dengan senyum penuh kemenangan. Ia menunduk hormat kepada para tamu, lalu melangkah turun dari panggung dengan langkah yang sama anggunnya saat ia naik. Sorot lampu kini kembali menerangi seluruh ruangan, namun fokus utama masih pada Putri, dan meja Ardi yang kini menjadi pusat perhatian negatif. Begitu Putri tiba di dekat meja Ardi, sebuah suara menyapanya. Nyonya Putri. Itu adalah Bapak Sanjaya, bos Ardi. Bos Sanjaya adalah pria parubaya yang berwibawa, dikenal cerdas dan sangat menghargai profesionalisme. Ia bangkit dari kursinya, menghampiri Putri dengan senyum ramah dan mengulurkan tangan. Sebuah kehormatan bisa bertemu Anda secara langsung, kata Bapak Sanjaya, menjabat tangan Putri dengan hangat. Restoran Anda sungguh luar biasa. Pelayanannya, makanannya, suasananya semuanya sempurna. Putri membalas senyumnya. Terima kasih banyak, Bapak Sanjaya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi tuan rumah bagi acara penting perusahaan Anda. Bapak Sanjaya mengangguk, lalu pandangannya beralih ke Ardi, yang kini menatap ke bawah, menghindari tatapan bosnya. Sebuah kerutan muncul di dahi Bapak Sanjaya. Ardi, panggil Bapak Sanjaya, suaranya sedikit lebih berat. Ardi mengangkat kepalanya perlahan, wajahnya semakin memerah. Mengapa kamu tidak pernah bilang kalau istrimu adalah pemilik The Grand Delicacy ini? Pertanyaan itu meluncur polos, namun terasa seperti tusukan pedang bagi Ardi. Ia tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat, dan ia hanya bisa tergagap-gagap. Saya. Ardi mencoba mencari kata-kata, tetapi tidak ada yang keluar dari mulutnya. Otaknya buntu. Ia tidak bisa mengakui bahwa ia tidak tahu, atau bahwa ia sengaja merahasiakannya karena menganggap Putri tidak representatif. Melati, yang kini duduk diam di kursinya, mencoba menutupi wajahnya dengan tangannya, berharap bisa menghilang di telan bumi. Tatapan ingin tahu dan menghakimi dari tamu lain terasa membakar kulitnya. Putri menatap Ardi dengan tatapan dingin. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela Ardi, atau menjelaskan apapun. Ia hanya membiarkan keheningan dan pertanyaan Bapak Sanjaya menggantung di udara, menambah penderitaan Ardi. Bapak Sanjaya memperhatikan interaksi canggung itu. Ia adalah pria yang cerdas, dan ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres di antara pasangan suami istri itu. Ia mengamati ekspresi Putri yang tenang namun berkuasa, dan ekspresi Ardi yang panik dan malu. Yah, tidak apa-apa, kata Bapak Sanjaya akhirnya, mencoba mencairkan suasana yang tegang. Yang penting, ini adalah pengalaman yang luar biasa. Saya sangat terkesan, Nyonya Putri. Kami pasti akan mempertimbangkan restoran Anda untuk acara-acara perusahaan kami di masa depan.
Putri tersenyum manis. Terima kasih atas kepercayaannya, Bapak Sanjaya. Setelah Bapak Sanjaya pergi, suasana di sekitar meja Ardi semakin mencekam. Ardi merasa setiap pasang mata di ruangan itu tertuju padanya, menghakiminya. Ia telah meremehkan Putri, berbohong padanya, bahkan membawanya ke tempat milik Putri sendiri, dengan wanita lain. Ini adalah puncak dari semua kesalahannya, sebuah balasan yang sempurna dan tak terduga. Ia kini menyadari bahwa malam ini bukan karirnya yang akan melambung, melainkan reputasinya yang akan hancur lebur. Setelah pidatonya yang menggelegar dan percakapan singkat namun menusuk dengan Bapak Sanjaya, Putri memutuskan untuk tidak kembali ke mejanya yang tersembunyi. Ia bergerak anggun di antara kerumunan tamu, menyapa beberapa orang yang ia kenali, entah dari kalangan bisnis atau kenalan lama yang terkejut melihat transformasinya. Setiap sapaan, setiap senyumannya, adalah pukulan halus bagi Ardi yang masih terpuruk di mejanya. Ardi mengawasi setiap gerak-gerik Putri, jantungnya berdebar tak keruan, merasakan betapa ia telah meremehkan istrinya sendiri. Ia melihat bagaimana Putri menerima pujian, bagaimana ia memancarkan aura seorang wanita berkuasa, sesuatu yang sama sekali tidak ia harapkan. Melati, di samping Ardi, tampak sangat tidak nyaman. Ia terus-menerus melirik Ardi, mencoba mencari penjelasan, namun Ardi hanya bisa menundukkan kepala. Rasa malu dan kemarahan bercampur aduk di wajah Melati. Ia merasa dipermainkan. Ardi tidak pernah mengatakan istrinya adalah pemilik restoran mewah ini. Putri, dengan sengaja, mengarahkan langkahnya menuju pintu keluar aula utama, seolah ingin mencari udara segar. Ardi, melihat kesempatan ini, segera bangkit dari kursinya. Aku harus bicara dengannya, bisik Ardi pada Melati, suaranya tercekat. Ia tidak menunggu jawaban Melati, langsung bergegas mengejar Putri. Melati ingin menahannya, ingin berteriak padanya, namun ia terlalu malu dan terkejut untuk berbuat apa-apa. Ia hanya bisa melihat Ardi mengejar istri yang baru saja mengubur harga dirinya hidup-hidup. Ardi menemukan Putri di koridor yang sedikit lebih sepi, tidak jauh dari pintu ke area dapur. Putri sedang berbicara dengan seorang manajer restoran, memberikan instruksi dengan nada profesional. Begitu Ardi mendekat, manajer itu mengangguk hormat pada Putri dan pamit undur diri, meninggalkan mereka berdua. Putri berbalik, tatapan matanya kini sedingin es, namun tetap tenang. Tidak ada kemarahan yang meluap-luap, hanya kekecewaan yang mendalam dan tekad yang kuat. Putri. Ardi tergagap, suaranya serak. Ia mencoba meraih tangan Putri, namun Putri dengan cepat menariknya. Jangan sentuh saya, Ardi, kata Putri, suaranya pelan namun tegas, membuat Ardi terkesiap. Ia tidak pernah mendengar Putri berbicara dengan nada seperti itu kepadanya. Putri, aku bisa jelaskan. Ardi mencoba merangkai kata, pandangannya kacau, mencari-cari alasan. Aku tidak pernah tahu kalau kamu pemilik restoran ini. Putri mendengus kecil, sebuah suara yang nyaris tak terdengar namun penuh sarkasme. Oh, benarkah? Suami macam apa yang tidak tahu apa yang dimiliki istrinya? Matanya menajam. Atau memang kamu tidak pernah peduli untuk tahu? Kata-kata Putri menghantam Ardi seperti tamparan keras. Ardi merasakan pipinya memanas, bukan karena amarah, melainkan karena rasa malu yang luar biasa. Ia adalah seorang manajer ambisius yang bangga dengan wawasannya di dunia bisnis. Namun ia begitu buta terhadap sosok yang paling dekat dengannya. Aku minta maaf, Putri, kata Ardi, suaranya bergetar. Aku tahu aku salah. Aku meremehkanmu. Aku sungguh menyesal. Putri hanya menatapnya, tidak menunjukkan reaksi emosional apapun. Menyesal? Setelah semua ini, Ardi? Ia melipat tangan di depan dada, postur tubuhnya memancarkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Kamu meremehkan saya. Kamu menganggap saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang tidak mengerti apa-apa tentang dunia bisnismu. Kamu bahkan mengatakan saya tidak representatif untuk menemanimu ke acara sepenting ini. Ardi menunduk, tidak berani menatap mata Putri. Aku tidak bermaksud seperti itu. Oh, kamu bermaksud seperti itu, Ardi, potong Putri, suaranya tetap tenang namun penuh penekanan. Kamu melihat saya sebagai seseorang yang hanya bisa mengurus rumah, menyiapkan makanan, dan menunggu kepulanganmu. Kamu terlalu sibuk dengan egomu, dengan ambisimu, sampai kamu tidak melihat wanita yang ada di sampingmu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Melati muncul di ujung koridor, dengan wajah merah padam. Ia tidak tahan lagi dengan rasa malu dan penasaran. Ardi, seru Melati, mendekat dengan langkah cepat. Apa-apaan ini?
Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau istrimu adalah pemilik restoran ini? Kamu membohongi saya. Ardi menoleh ke arah Melati, panik. Ia tidak ingin konfrontasi ini menjadi 3 arah. Putri menoleh pada Melati, dengan tatapan sedingin es yang membuat Melati terdiam di tempatnya. Tatapan itu adalah perpaduan antara penghinaan dan kekuatan, sebuah peringatan tak terucap. Saya rasa, ini bukan urusan Anda, Nona Melati, kata Putri dengan suara datar, tanpa sedikit pun emosi. Ini adalah urusan rumah tangga saya. Dan mengenai apa yang suami saya katakan kepada Anda, itu adalah tanggung jawabnya. Melati, yang tadinya penuh keberanian, langsung bungkam. Tatapan Putri begitu mengintimidasi, membuatnya merasa kecil dan tidak berarti. Ia tidak menyangka wanita yang ia anggap lawan, atau saingan, adalah sosok yang jauh lebih superior dalam segala hal. Rasa malunya semakin menjadi-jadi. Ardi mencoba mengambil kesempatan. Melati, ini tidak seperti yang kamu kira. Tidak seperti yang aku kira. Putri tersenyum sinis. Ardi, jangan membuat keadaan semakin buruk. Saya sudah melihat semuanya. Dari rambut asing di jaketmu, foto kalian di kafe itu, sampai bagaimana kamu mengantarnya pulang ke apartemennya. Kata-kata Putri meluncur begitu saja, tenang namun menghancurkan. Wajah Ardi semakin pucat. Ia tidak menyangka Putri tahu sejauh itu. Bagaimana kamu tahu? Ardi bertanya, suaranya nyaris seperti bisikan putus asa. Kamu pikir saya sebodoh itu? Putri balas bertanya, dengan sorot mata yang penuh kekecewaan. Kamu terlalu sibuk mengurus ambisimu sampai kamu lupa bahwa saya juga punya mata, dan juga punya akal. Saya tahu kamu sering pulang larut. Saya tahu kamu punya nomor, Melati, di ponselmu, dan saya tahu kamu selalu menyembunyikan sesuatu. Ia mengambil langkah maju, mendekati Ardi, membuat Ardi mundur selangkah. Kamu menganggap saya hanya sebagai latar belakang. Ardi, kata Putri, suaranya kini sedikit bergetar karena emosi yang ia tahan. Seseorang yang tidak memiliki impian, tidak memiliki ambisi, tidak memiliki nilai lebih. Tapi saya, Ardi, adalah orang yang membangun tempat ini dari nol. Saya bekerja keras, siang dan malam, membangun mimpi saya, sementara kamu sibuk mengejar ambisimu sendiri. Putri berhenti tepat di depan Ardi. Ia memandang suaminya dari atas ke bawah, dengan tatapan yang dulu penuh cinta, kini dipenuhi rasa muak dan kekecewaan. Dan kamu berani membawa seseorang yang spesial ke tempat yang saya bangun dengan keringat dan air mata saya sendiri. Suaranya meninggi sedikit, namun masih dalam kendali. Kamu berjanji membawa seseorang yang spesial ke acara yang paling penting bagi karirmu, sambil meremehkan istrimu sendiri yang kebetulan adalah pemilik tempat ini. Ironis, bukan? Ardi tidak bisa berkata-kata. Semua penyesalan, rasa malu, dan kesalahan seolah menghantamnya bersamaan. Ia melihat betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan. Bukan hanya perselingkuhan itu, tetapi juga cara ia meremehkan dan memperlakukan Putri selama bertahun-tahun. Melati, yang masih berdiri di sana, kini merasakan hawa dingin. Situasi ini jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Ia adalah rekan kerja Ardi, bukan apa-apa bagi Putri. Ia telah masuk ke dalam pusaran masalah rumah tangga orang lain, dan itu terasa sangat tidak nyaman. Putri menarik napas dalam, menghembuskannya perlahan. Emosinya terkendali kembali. Pagi hari setelah gala dinner yang menggemparkan, kantor tempat Ardi bekerja diselimuti atmosfer yang tegang dan penuh bisikan. Belum genap jam 8 pagi, namun berita tentang malam kemarin sudah menyebar seperti api liar. Ponsel-ponsel di meja saling bergetar, grup-grup chat kantor mendadak ramai, dan para karyawan yang baru datang langsung disuguhi cerita dari mereka yang sudah lebih dulu tiba. Mereka berbisik-bisik di bilik-bilik, di dekat mesin kopi, dan bahkan di toilet. Ardi melangkah masuk ke kantor dengan kepala tertunduk. Ia mencoba berjalan secepat mungkin menuju mejanya, berharap bisa melewati kerumunan tanpa menarik perhatian. Namun, sia-sia. Begitu ia memasuki area kerjanya, ia merasakan ratusan pasang mata menatapnya. Bisikan-bisikan langsung mereda, digantikan oleh keheningan aneh yang lebih menusuk daripada suara keras. Ia bisa merasakan tatapan menghakimi, penasaran, dan bahkan kasihan dari rekan-rekannya. Di sepanjang koridor, ia mendengar patahan-patahan kalimat seperti, jadi istrinya sendiri pemilik The Grand Delicacy itu, atau, dia selingkuh dengan Melati di restorannya sendiri, dan yang paling sering, dia tidak tahu istrinya punya restoran mewah. Ardi duduk di kursinya, merasakan gelombang panas membakar pipinya. Meja kerjanya terasa seperti pulau terpencil di tengah lautan tatapan. Biasanya,
ia akan disambut dengan sapaan ceria dan obrolan ringan. Pagi ini, tidak ada yang menyapanya. Bahkan teman-teman terdekatnya hanya meliriknya sekilas, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Teleponnya tidak berdering, email-email penting seolah lenyap dari kotak masuknya. Ia diisolasi secara sosial, menjadi objek tontonan yang memalukan. Tidak lama kemudian, Melati datang. Penampilannya masih rapi dan mencoba terlihat percaya diri, namun jelas terlihat lingkaran hitam di bawah matanya dan ekspresi tegang di wajahnya. Begitu Melati melangkah masuk, bisikan-bisikan kembali terdengar, kali ini lebih terang-terangan. Beberapa karyawan bahkan berhenti bekerja, terang-terangan menatap Melati dengan tatapan jijik atau mencemooh. Lihat itu selingkuhan Ardi. Berani-beraninya dia pamer di depan istri sahnya. Wanita perebut suami orang. Melati mendengar semua bisikan itu. Wajahnya langsung memerah padam. Ia mencoba mengabaikannya, berjalan dengan langkah cepat menuju mejanya yang tak jauh dari Ardi. Namun, di sana, ia menemukan beberapa barang pribadinya, bingkai foto, pot bunga kecil sudah diletakkan di luar biliknya. Seolah-olah ia telah diusir secara tidak langsung. "Maaf, Melati," kata salah satu rekan kerja wanita, tanpa menatapnya. "Ada perubahan penempatan meja. Mejamu akan dipindahkan ke lantai bawah, dekat gudang." Melati terkesiap. Dipindahkan ke lantai bawah, dekat gudang? Itu adalah penyingkiran yang jelas, sebuah pesan bahwa ia tidak lagi diterima di departemen ini, di lingkungan ini. Ia merasakan air mata panas menggenang di pelupuk matanya, namun ia menahannya. Ini adalah karma yang instan dan brutal. Ardi melirik Melati. Ada sedikit rasa bersalah di hatinya, namun kini ia terlalu fokus pada kehancuran dirinya sendiri. Reputasinya yang dulu cemerlang, citranya sebagai manajer yang ambisius dan berintegritas, kini hancur berkeping-keping. Bos Sanjaya belum memanggilnya, namun Ardi tahu, panggilan itu hanya tinggal menunggu waktu. Sepanjang hari itu, Ardi tidak bisa fokus bekerja. Setiap kali ia mencoba membuka dokumen atau menjawab telepon, otaknya penuh dengan bayangan Putri di atas panggung, dan pertanyaan tajam dari Bos Sanjaya. Ia merasa menjadi badut yang paling memalukan di kantor. Makan siang ia lewati sendirian di meja kerjanya, karena tidak ada yang berani mendekatinya. Bahkan saat ia pergi ke toilet, ia bisa mendengar bisikan orang-orang di luar. Sementara itu, Putri menjalani harinya seperti biasa. Pagi-pagi sekali, ia sudah berada di restorannya, The Grand Delicacy. Ia memeriksa laporan keuangan, meninjau menu baru dengan kepala koki, dan bertemu dengan tim event untuk mengevaluasi gala dinner semalam. Ia profesional, tenang, dan efisien. Tidak ada sedikit pun jejak emosi yang terlihat di wajahnya, seolah drama semalam hanyalah sebuah pertunjukan yang telah usai. Namun, di balik ketenangan itu, ada rasa puas yang dingin. Ia telah mencapai tujuannya. Ia telah menunjukkan pada Ardi, dan pada dunia, siapa dirinya. Dan ia telah membuktikan bahwa meremehkannya adalah kesalahan terbesar Ardi. Ia menerima telepon dari Dita. "Bagaimana harimu, Nona pemilik restoran termewah?" goda Dita dengan tawa. Putri tersenyum tipis. "Cukup baik, Dita. Bagaimana di kantor Ardi?" "Oh, kau harus lihat sendiri, Putri," Dita tertawa geli. Gosip menyebar seperti kilat. Ardi dan Melati, mereka jadi bahan tertawaan. Melati dipindahkan ke gudang, dan Ardi dia terlihat seperti mayat hidup. Mereka berdua jadi pusat perhatian negatif. "Baguslah," kata Putri, suaranya datar. Tidak ada kegembiraan berlebihan, hanya kepuasan akan keadilan yang ditegakkan. "Dan Bos Sanjaya, aku dengar dia sangat terkesan denganmu," tambah Dita. "Ada kemungkinan mereka akan mengadakan lebih banyak acara di restoranimu." Putri hanya mengangguk. Ia sudah menduga. Kualitas restorannya memang tidak diragukan. Meski demikian, Putri tetap menjaga jarak dari Ardi. Ia masih tinggal di rumah yang sama, masih menjalankan rutinitasnya sebagai istri di hadapan Ardi, namun ia menciptakan batasan emosional yang tebal. Ia tidak lagi memasak untuk Ardi secara khusus jika Ardi pulang larut. Ia tidak lagi menunggunya pulang. Percakapan mereka terbatas pada hal-hal yang paling esensial, dan suaranya selalu netral, tanpa emosi. Di kantor, Ardi dipanggil ke ruangan Bos Sanjaya sore itu. Bapak Sanjaya menatapnya dengan kekecewaan yang kentara. "Ardi," kata Bapak Sanjaya, suaranya berat. "Saya tidak akan ikut campur dalam masalah rumah tangga Anda. Itu bukan urusan perusahaan. Tapi reputasi adalah segalanya dalam bisnis ini. Dan apa yang terjadi semalam, itu sangat memalukan bagi perusahaan." Ardi menunduk. "Maafkan saya, Pak.
Saya sangat kecewa, lanjut Bapak Sanjaya. Anda adalah aset berharga, Ardi. Tapi kepercayaan, itu sulit dibangun kembali jika sudah hancur. Terlebih lagi, istri Anda adalah wanita yang sangat luar biasa, pemilik salah satu restoran terbaik di kota. Mengapa Anda tidak pernah memberitahu kami? Ini bisa menjadi koneksi bisnis yang sangat berharga bagi perusahaan. Ardi ingin menjelaskan, namun tidak ada alasan yang bisa ia berikan. Ia terlalu malu untuk mengakui kebodohannya sendiri, keangkuhannya yang membuatnya meremehkan Putri. Bapak Sanjaya menghela napas. Untuk sementara, saya minta Anda cuti. Bereskan masalah pribadi Anda. Saya akan mempertimbangkan kembali posisi Anda setelah beberapa waktu. Dan mengenai Nona Melati, ia akan dipindahkan ke divisi yang berbeda. Ini adalah keputusan final. Hukuman itu terasa dingin, namun Ardi tahu ia pantas mendapatkannya. Ia telah menghancurkan dirinya sendiri, dan ia telah menyeret Melati bersamanya. Malam harinya, saat Ardi pulang ke rumah, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Ia melihat Putri sedang duduk di ruang kerja kecilnya, fokus pada layar laptop. Ia ingin mendekat, ingin meminta maaf lagi, ingin menjelaskan segalanya. Namun, ia merasa ada jurang yang menganga di antara mereka. Putri terlalu tinggi untuk ia raih, terlalu berkuasa untuk ia dekati. Ia telah meremehkan seorang ratu. Dan kini, ia merasakan dampak pahit dari kesalahannya. Reputasinya hancur, karirnya di ujung tanduk, dan pernikahannya, ia tidak tahu apakah masih ada harapan. Beberapa hari setelah gala dinner dan insiden di kantor, kehidupan Ardi berubah drastis. Ia tidak lagi pergi ke kantor, melainkan menjalani cuti paksa yang terasa seperti skorsing memalukan. Hari-harinya dipenuhi kehampaan dan penyesalan yang mendalam. Ponselnya yang dulu selalu ramai dengan notifikasi pekerjaan kini sepi, hanya sesekali berdering dari nomor ibunya yang khawatir, atau dari teman-teman yang ingin tahu detail gosipnya. Ia mencoba menghubungi Melati, namun pesannya tidak pernah dibalas, dan panggilannya selalu dialihkan. Melati menghilang, mungkin malu, mungkin marah, atau mungkin sudah menemukan proyek lain. Di rumah, Ardi melihat Putri setiap hari. Namun, kehadiran Putri kini terasa begitu jauh, seolah ada dinding transparan yang tidak bisa ia tembus. Putri masih menjalankan rutinitasnya dengan sempurna. Menyiapkan sarapan, mengurus rumah, bahkan sesekali berbicara dengannya tentang hal-hal sepele seperti tagihan listrik atau persediaan bahan makanan. Tapi suaranya datar, tanpa emosi, dan tatapan matanya selalu menghindari tatapan Ardi. Tidak ada lagi senyum hangat, tidak ada sentuhan, tidak ada obrolan ringan yang dulu mengisi hari-hari mereka. Mereka hidup di bawah satu atap, namun dalam dua dunia yang berbeda. Ardi mencoba untuk memulai. Suatu pagi, ia mengirimkan Putri buket bunga mawar putih besar ke meja sarapan, disertai kartu bertuliskan, "Maafkan aku, sayang. Aku menyesal." Putri hanya meliriknya sekilas, lalu berbisik pada Mbok Sum, asisten rumah tangga mereka, untuk meletakkan bunga itu di vas. Tidak ada senyum, tidak ada kata terima kasih. Buket bunga itu terasa seperti seonggok sampah yang membusuk di sudut hati Ardi. Ia mencoba lagi. Malam harinya, ia menyiapkan makan malam. Pasta kesukaan Putri, dengan saus buatan sendiri. Ia mencoba menatanya dengan indah di meja makan. Putri datang, melihat hidangan itu, dan hanya mengangguk tipis. "Terima kasih," katanya, suaranya tetap netral. Ia memakan beberapa suap, lalu bangkit. "Aku kenyang. Kamu bisa habiskan." Kemudian ia pergi ke ruang kerjanya. Pasta itu terasa hambar di lidah Ardi, seperti menelan pasir. Ardi menyadari bahwa kata-kata maaf saja tidak cukup. Putri tidak butuh kata-kata. Putri butuh bukti. Ia butuh tindakan nyata yang menunjukkan bahwa Ardi benar-benar berubah, bukan hanya karena terpojok atau malu. Ia mulai mencoba hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia sentuh. Putri selalu mengeluh tentang keran bocor di kamar mandi, atau lampu di teras yang mati. Ardi, yang selalu sibuk dengan pekerjaan kantor, akan menyuruh Mbok Sum memanggil tukang. Sekarang, ia sendiri yang memperbaikinya. Ia menghabiskan berjam-jam menonton tutorial di YouTube, berkeringat, dan akhirnya berhasil. Ia juga mulai membantu di rumah, mencuci piring, menyapu lantai, bahkan menyetrika pakaiannya sendiri, hal-hal yang dulu selalu Putri lakukan. Putri melihat semua itu. Ia melihat Ardi berjuang, melihat Ardi mencoba. Ia tidak berkomentar, namun ia mengamati. Ada percikan kecil harapan yang mulai menyala di sudut hatinya, harapan yang ia coba padamkan karena takut terluka lagi. Ia masih merasakan sakitnya pengkhianatan Ardi, namun ia juga melihat kesungguhan yang berbeda.
Ardi tidak lagi meremehkannya, ia tidak lagi bersikap angkuh. Ia tampak rapuh, dan itu adalah sisi Ardi yang Putri jarang lihat. Suatu siang, saat Putri sedang menelepon dengan Pak Bayu, manajer restorannya, Ardi duduk di sofa ruang tamu, diam-diam membaca sebuah buku. Setelah Putri selesai menelepon, ia melihat Ardi mengangkat kepalanya, menatapnya. "Putri," kata Ardi pelan, suaranya terdengar ragu. "Aku tahu ini tidak akan mudah. Aku tahu aku sudah sangat menyakitimu. Aku tidak meminta kamu untuk langsung memaafkanku." Putri hanya diam, menunggu Ardi melanjutkan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku sungguh-sungguh menyesal," lanjut Ardi, suaranya sedikit bergetar. "Aku sadar betapa bodohnya aku selama ini. Aku terlalu fokus pada diriku sendiri, pada ambisiku, sampai aku tidak melihat wanita luar biasa yang ada di depanku." Ardi menarik napas dalam-dalam. Aku juga tahu tentang rahasiamu. Tentang restoran itu. Aku tahu kamu pasti tidak akan pernah mempercayaiku lagi, setelah aku merahasiakan hubunganku dengan Melati. Tapi tolong, aku mohon, berikan aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah." Putri menatapnya. Matanya yang tajam mengunci mata Ardi, mencari kebenaran di sana. Ia melihat penyesalan yang tulus di mata suaminya. Namun, ia juga tahu, penyesalan bisa semu. "Buktikan, Ardi," kata Putri akhirnya, suaranya masih datar, namun tidak lagi sedingin es. "Buktikan dengan tindakanmu, bukan hanya dengan kata-kata. Aku butuh melihat bahwa ini bukan hanya karena kamu malu, atau karena kariermu terancam. Aku butuh melihat bahwa kamu benar-benar menghargai aku, bukan hanya sebagai istrimu, tapi sebagai seorang individu." Ardi mengangguk cepat. Aku bersumpah akan melakukannya, Putri." Sejak hari itu, Ardi semakin giat mencoba. Ia mulai ikut serta dalam kegiatan Putri yang dulu ia remehkan. Ia menemaninya ke pasar tradisional, membantu Putri memilih bahan makanan segar. Ia bahkan mencoba membaca buku-buku tentang manajemen restoran yang Putri punya, mencoba memahami dunia Putri. Suatu sore, Putri sedang sibuk dengan laporan keuangan restorannya, terlihat lelah. Ardi datang dengan 2 cangkir teh hangat dan biskuit. Ia meletakkannya di meja kerja Putri. "Istirahatlah sebentar," kata Ardi lembut. "Kamu sudah bekerja keras seharian." Putri menatap teh itu, lalu menatap Ardi. Ada perubahan nyata dalam dirinya. Perubahan kecil yang dulu Ardi tidak pernah pedulikan. Ardi yang dulu akan menyuruhnya istirahat tapi tidak pernah menemaninya, kini duduk di sampingnya, diam-diam, hanya menemaninya dalam keheningan. Meskipun Putri masih menjaga jarak, ia merasakan ada sesuatu yang sedikit melunak di hatinya. Ia tidak bisa menyangkal perubahan yang ia lihat dalam diri Ardi. Ini adalah Ardi yang berbeda, Ardi yang lebih rendah hati, Ardi yang mulai menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Proses perbaikan ini akan panjang. Luka di hati Putri masih menganga lebar. Kepercayaan yang hancur tidak bisa dibangun kembali dalam semalam. Namun, setidaknya, Ardi telah mengambil langkah pertama. Ia telah mengakui kesalahannya, dan ia berjuang untuk kembali. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Putri akan memberinya kesempatan kedua? Atau apakah luka itu terlalu dalam untuk disembuhkan? Beberapa minggu berlalu sejak Ardi mulai menunjukkan perubahan nyata. Rutinitas rumah tangga yang dulu monoton bagi Putri, kini sedikit terasa berbeda. Ardi benar-benar mencoba. Ia bangun lebih awal untuk membantu menyiapkan sarapan, bahkan mencoba menyeduh kopi untuk Putri, meskipun rasanya masih jauh dari sempurna. Ia tidak lagi pulang larut tanpa kabar, dan ponselnya tidak lagi menjadi perisai di antara mereka. Ia bahkan mencoba mengajukan diri untuk menemani Putri ke restoran, ingin belajar dan memahami dunia yang selama ini ia abaikan. Namun, Putri masih menjaga batas. Sore itu, hujan deras mengguyur kota Semarang. Kilat sesekali menyambar, menerangi jendela kaca ruang tamu. Putri duduk di sofa, memegang secangkir teh jahe hangat, matanya menatap tetesan hujan yang meluncur di jendela. Ardi duduk di seberangnya, diam-diam membaca koran, namun matanya sesekali melirik Putri, mencari isyarat, mencari kesempatan. "Putri," Ardi akhirnya memecah keheningan, suaranya pelan dan ragu. "Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku juga sadar, aku tidak pernah benar-benar bertanya bagaimana harimu, atau apa yang sebenarnya kamu lakukan di balik rutinitas harianmu. Aku begitu egois." Putri menghela napas panjang. Ia menatap Ardi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak melihat amarah atau kekecewaan di matanya. Hanya kelelahan yang mendalam, namun juga sedikit harapan yang tak bisa ia sembunyikan.
Ini adalah saat yang tepat. Ia tahu Ardi perlu memahami mengapa ia memilih untuk merahasiakan semua ini. Ardi, kata Putri, suaranya lebih lembut dari biasanya. Duduklah di sini. Ia menepuk sofa di sampingnya. Ardi segera pindah, duduk di samping Putri, tubuhnya sedikit tegang, menunggu. Kamu tahu, saat kita menikah dulu, Putri memulai, suaranya kembali mengenang masa lalu, aku punya mimpi. Impian untuk memiliki sesuatu sendiri, sebuah usaha yang bisa aku kembangkan. Aku tahu kamu punya ambisimu sendiri di perusahaan. Aku tidak ingin mengganggumu, atau membuatmu merasa tersaingi. Ardi mendengarkan dengan saksama, raut wajahnya menunjukkan penyesalan. Dulu, saat aku mulai membangun usaha catering kecil-kecilan dari dapur ini, lanjut Putri, pandangannya menerawang ke sudut dapur, kamu selalu sibuk. Pulang larut, seringkali tidak sempat melihat apa yang aku kerjakan. Setiap kali aku mencoba bercerita, kamu akan bilang, bagus, sayang, tapi jangan sampai mengganggu pekerjaan utamaku. Atau, itu cuma hobi kan? Jangan terlalu capek. Putri menoleh, menatap Ardi. Aku khawatir, Ardi. Aku khawatir kalau aku mengungkapkan seberapa serius usahaku, kamu akan memandangku berbeda. Aku takut kamu akan merasa tidak nyaman, atau merasa aku mengancam posisimu sebagai pencari nafkah utama yang sukses. Kamu selalu sangat bangga dengan kariermu, Ardi. Aku tidak ingin kamu merasa aku mengambil alih panggungmu. Ardi menundukkan kepalanya. Ia merasakan tusukan penyesalan yang tajam. Putri benar. Ia selalu terlalu bangga dengan pencapaiannya sendiri. Terlalu sombong untuk melihat bahwa istrinya juga memiliki potensi besar. Aku bekerja keras, Ardi. Suara Putri berubah lebih kuat, namun masih tenang. Aku memulai dengan modal yang sangat kecil, dari menjual kue-kue titipan ke warung, lalu catering pesta kecil. Aku tidur hanya 4 jam sehari, mengurus rumah, dan setelah kamu tidur, aku akan kembali ke laptopku, belajar tentang manajemen bisnis, pemasaran, keuangan. Ardi mengangkat kepalanya, menatap Putri dengan mata terbelalak. Ia tidak pernah membayangkan perjuangan itu. Dalam benaknya, Putri hanya ibu rumah tangga yang menghabiskan waktu dengan hobi memasak. Aku menghadapi penolakan, Ardi. Aku pernah ditipu klien, rugi besar, hampir menyerah, lanjut Putri, nada suaranya dipenuhi memori pahit. Tapi Dita selalu ada. Dia yang memberiku semangat. Dia yang meyakinkanku untuk membeli bangunan kosong itu dan mengubahnya menjadi restoran. Restoran ini, The Grand Delicacy, adalah hasil dari setiap tetes keringat, setiap tetes air mata, dan setiap rupiah yang aku kumpulkan dengan jerih payahku sendiri. Putri menjeda, menarik napas dalam. Aku tidak ingin kamu tahu, karena aku ingin membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa. Bahwa aku tidak hanya bisa menjadi istri Ardi, tetapi juga Putri yang mandiri dan sukses. Aku ingin ada bagian dariku yang sepenuhnya milikku, yang tidak tergantung padamu atau pada status pernikahan kita. Mata Ardi dipenuhi penyesalan. Ia melihat Putri tidak hanya sebagai istri, melainkan sebagai seorang pejuang, seorang visioner, seorang wanita hebat yang telah ia butakan selama ini. Ia melihat keanggunan Putri di atas panggung semalam, dan kini ia memahami bahwa keanggunan itu bukan hasil polesan sesaat, melainkan aura yang terpancar dari kekuatan dan kemandirian yang telah ia bangun sendiri. Aku minta maaf, Putri, kata Ardi, suaranya bergetar. Aku sungguh bodoh. Aku terlalu buta oleh egoku sendiri. Aku terlalu sibis dengan ambisiku di kantor sampai tidak melihat betapa hebatnya kamu. Aku tidak pernah menghargaimu sepenuhnya. Ia menatap Putri, matanya berkaca-kaca. Aku mengira kamu hanya istri biasa yang mengurus rumah. Aku tidak pernah menyangka kamu punya impian sebesar itu, dan perjuangan seberat itu. Aku menyesal telah meremehkanmu. Aku menyesal telah menyakitimu. Ardi meraih tangan Putri. Kali ini, Putri tidak menolaknya. Genggaman Ardi terasa hangat, dan ketulusan terpancar dari mata Ardi yang kini menatapnya dengan penuh kekaguman. Aku tahu, ini tidak akan mudah untuk kita, kata Putri, suaranya kini kembali tenang. Kepercayaan itu rapuh, Ardi. Dan kamu sudah menghancurkannya berkeping-keping. Aku tahu, Ardi mengangguk, matanya menatap Putri dengan penuh harap. Aku tahu akan butuh waktu. Tapi aku bersedia melakukan apapun untuk membangunnya kembali. Aku berjanji akan menghargaimu seutuhnya, Putri. Tidak hanya sebagai istri, tapi sebagai seorang wanita yang mandiri dan hebat. Aku ingin menjadi suamimu yang bisa membanggakanmu, bukan yang meremehkanmu. Keheningan kembali menyelimuti mereka, namun kali ini,
Keheningan itu diisi dengan pemahaman yang lebih dalam. Putri menatap tangan mereka yang saling menggenggam. Perjalanan mereka masih panjang. Luka itu masih ada. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa Ardi benar-benar melihatnya. Tidak hanya sebagai istri, tapi sebagai putri. Mendukungmu. Aku akan belajar tentang bisnismu, aku akan membantumu. Aku tidak akan pernah meremehkanmu lagi. Aku ingin kita memulai babak baru, yang lebih jujur, yang saling menghargai. Putri mengangguk. Dan komunikasi, Ardi. Kita harus berbicara. Jangan ada lagi rahasia. Jangan ada lagi asumsi. Aku butuh kamu jujur kepadaku, bahkan jika itu menyakitkan. Ardi mengulurkan tangannya, dan kali ini, Putri tidak ragu untuk menyambutnya. Genggaman mereka terasa kokoh, sebuah janji baru yang perlahan mulai terukir. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Putri dan Ardi memang memasuki babak baru. Ardi, dengan status cuti dari kantor, menghabiskan waktunya untuk membantu Putri di restoran. Ia belajar dari bawah, mulai dari membantu di dapur, melayani tamu, hingga mempelajari sistem manajemen dan keuangan restoran. Ia tidak lagi sombong, ia mau belajar. Pelan-pelan, ia mulai menemukan rasa hormat yang tulus terhadap kerja keras Putri dan visi bisnisnya. Putri, di sisi lain, mulai membuka diri lebih banyak kepada Ardi. Ia bercerita tentang tantangan bisnisnya, tentang rencana ekspansi, dan bahkan melibatkan Ardi dalam beberapa keputusan penting. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas bersama, bukan lagi dengan percakapan basa-basi, tetapi dengan diskusi yang mendalam tentang kehidupan, mimpi, dan masa depan mereka. Ardi juga tidak lagi sibuk dengan ponselnya saat di rumah, ia lebih sering menghabiskan waktu bersama Putri, terkadang hanya dengan membaca buku di sofa yang sama, atau membantu Putri menyiapkan makan malam. Meskipun luka lama tidak sepenuhnya hilang, mereka perlahan membangun kembali jembatan kepercayaan yang runtuh. Ardi membuktikan penyesalannya dengan tindakan, dan Putri, dengan hati yang lapang, memberi kesempatan itu. Pernikahan mereka memang tidak akan pernah kembali seperti semula, tetapi ia menjadi lebih kuat, lebih jujur, dan dibangun di atas fondasi rasa hormat dan penghargaan yang sejati. Ardi kini bangga memiliki Putri, bukan hanya sebagai istrinya, tetapi sebagai seorang wanita hebat yang berdiri tegak di sampingnya, seorang ratu dalam dunianya sendiri. Mereka tahu perjalanan masih panjang, namun kini mereka menghadapinya bersama, sebagai pasangan yang setara. Putri menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak, lalu membukanya dan menatap Ardi. Ia melihat penyesalan di mata Ardi, ia melihat usahanya, dan sebagian dari dirinya ingin memaafkan. Namun, luka itu masih terlalu menganga. Rasa sakit pengkhianatan, ditambah dengan bertahun-tahun ia merasa tidak terlihat dan diremehkan, tidak bisa dihapuskan hanya dengan beberapa minggu perubahan. Ardi, kata Putri, suaranya lelah namun tegas. Aku tidak bisa. Tidak sekarang. Ardi menegang, matanya dipenuhi kekecewaan. Putri, tolong. Aku melihat usahamu, Ardi, potong Putri. Dan aku menghargainya. Kamu sudah menunjukkan penyesalan. Tapi luka ini bukan hanya tentang kamu selingkuh, Ardi. Ini tentang bagaimana kamu membuatku merasa tidak berarti selama bertahun-tahun. Tentang bagaimana kamu meremehkan setiap aspek dari diriku. Putri bangkit dari sofa, berjalan menuju jendela, menatap refleksi dirinya di kaca yang kini memantulkan sosok seorang wanita kuat. Aku butuh waktu. Banyak waktu. Untuk menyembuhkan diriku sendiri, untuk menemukan kembali diriku sendiri. Ardi juga bangkit, menghampiri Putri. Kita bisa menyembuhkannya bersama, Putri. Aku akan membantumu. Aku akan menjadi suami yang lebih baik. Aku bersumpah. Putri menggelengkan kepalanya. Maaf, Ardi. Aku tidak bisa membangun kembali kepercayaan ini jika hatiku sendiri masih penuh dengan pecahan kaca. Aku tidak bisa memberikan diri sepenuhnya kepadamu jika aku sendiri masih rapuh. Lalu apa yang akan terjadi pada kita? Tanya Ardi, suaranya putus asa. Putri berbalik, menatap Ardi dengan tatapan yang penuh kesedihan, namun juga kekuatan. Aku tidak tahu, Ardi. Aku tidak bisa menjanjikan apapun sekarang. Aku tidak ingin lagi hidup dalam kebohongan, atau berpura-pura bahagia. Aku butuh ruang. Aku butuh waktu untuk fokus pada diriku, pada bisnisku, pada apa yang membuatku bahagia. Ia mengambil napas dalam. Untuk sementara, mungkin kita perlu berpisah. Bukan cerai, tapi berpisah. Memberi ruang bagi kita masing-masing untuk bernapas, untuk berpikir. Aku akan tinggal di apartemen di dekat restoran selama beberapa waktu. Wajah Ardi memucat. Berpisah?
Tapi Putri, ini bukan hukuman. Ardi, potong Putri. Ini adalah proses. Proses penyembuhan. Aku butuh waktu untuk melihat apakah kita masih bisa diselamatkan, atau apakah kita harus menemukan kebahagiaan masing-masing di jalan yang berbeda. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar berubah, atau hanya karena kondisi ini. Putri berjalan menuju kamarnya, mengambil tas kecil berisi beberapa pakaian. Ardi hanya bisa berdiri mematung, menyaksikan istrinya, wanita yang ia remehkan, kini melangkah pergi. Ia merasa hancur, namun ia tahu, ia pantas menerimanya. Putri meninggalkan rumah itu malam itu, menuju apartemen barunya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah perpisahan ini akan menjadi jembatan menuju rekonsiliasi yang lebih kuat? Ataukah ini adalah awal dari akhir? Ia tidak tahu. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak lagi menjadi putri yang diremehkan. Ia adalah putri, seorang wanita mandiri yang berhak atas kebahagiaan, dan ia akan mengejarnya, tidak peduli apapun yang terjadi. Hubungan mereka belum pulih, namun ada harapan samar di kejauhan. Atau mungkin, ini adalah babak baru bagi Putri untuk menemukan kebahagiaannya sendiri, dengan atau tanpa Ardi.